Pak polisi, Pak polisi, Pak polisi, Pak polisi, pelayan masyarakat. Walaupun sering dihujat, tapi tetap semangat demi untuk membela rakyat. Pak polisi, Pak polisi, Pak polisi, Pak polisi, pelayan masyarakat. Walaupun sering dihujat, tapi tetap semangat demi untuk membela rakyat. Ayo, 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 dukung Pak polisi. Negara aman, cari rezeki gampang. Perlu kami sampaikan berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang diatur di dalam pasal 97. Di sana dijelaskan bahwa terhadap setiap perkara yang melibatkan anak, baik anak dalam kapasitas sebagai saksi, sebagai tersangka maupun sebagai korban, maka tidak boleh siapapun atau setiap orang untuk mengungkap jati diri anak. Jati diri anak menyangkut tentang nama anak, alamat anak, kemudian nama orang tua, kemudian apalagi muka anak. Apabila kemudian terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 97 tadi, maka diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Tentu ini adalah merupakan hal yang sangat baik yang perlu kami sampaikan, karena mengingat bahwa teman-teman wartawan ini setiap saat pasti akan melakukan peliputan terkait dengan perkara-perkara, salah satunya adalah perkara anak. Apalagi selama ini kita juga masih sering melihat ada praktek-praktek yang sebelum diberlakukannya undang-undang ini, ketika ada pemerintahan masih mencantumkan kadang-kadang sekalipun nama anak sudah di atas nama atau alias atau sebutan bunga dan lain sebagainya, tetapi pada bagian lain masih dilihat ada alamat, ada nama orang tua. Maka tentu ini adalah tidak sesuai dengan norma yang diatur oleh pasal 97 tadi. Bahkan kita juga melihat kadang-kadang di media-media televisi juga kadang-kadang masih ditayangkan anak yang kemudian didatangkan untuk melakukan testimoni kadang-kadang tidur. Tentu ini tidak bersesuaian. Dan ini tentu saja bukan hanya merupakan kewajiban daripada rekan-rekan wartawan, tetapi juga kewajiban Polri selaku penyidik, mungkin juga Kasubag Humas yang dalam hal ini adalah merupakan relasi langsung dengan teman-teman dari wartawan. Saya kira itu Pak. Yang dimaksud anak siapa? Oh baik. Kemudian yang dimaksud anak menurut undang-undang ini adalah merupakan pengganti daripada Undang-Undang tentang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 97. Yang dimaksud anak menurut undang-undang ini adalah anak yang masih di dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 tahun. Ada yang khusus kalau kita perbandingkan dengan undang-undang lain, yaitu menyangkut undang-undang tentang pemilihan umum. Kalau pemilihan umum yang namanya anak atau yang namanya orang yang memiliki hak pilih itu adalah yang sudah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah kawin. Sedangkan anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan sampai dengan 18 tahun sekalipun anak ini sudah berstatus memiliki suami atau istri, tetap dikatakan anak. Kemudian hal-hal yang mau dicoba kami sampaikan yang lain sedikit saja. Kemudian hal-hal lain yang penting, kami tahu bahwa teman-teman wartawan juga banyak berhubungan dengan masyarakat. Hari ini kita juga sudah sangat terbuka, maka melewati teman-teman wartawan juga bisa tentunya disosialisasikan bahwa menyangkut peradilan anak ini banyak terjadi perubahan dibanding undang-undang sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Di dalam undang-undang ini, anak baru dapat dikatakan atau dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah anak yang memiliki usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Di bawah 18 tahun tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, anak yang memiliki usia di bawah 12 tahun harus dilakukan diversi demi hukum. Diversi demi hukum artinya diselesaikan perkara itu dengan melalui cara di luar hukum. Dan diversi terhadap anak di bawah 12 tahun itu menggunakan surat keputusan oleh penyidik. Kemudian perlaku atau tata cara diversi adalah tersangka, kemudian dengan penyidik, boleh juga dengan penuntut umum apabila di tingkat penyidikan diversi tidak berhasil, kemudian di penuntut umum harus dilakukan diversi. Karena menurut undang-undang ini, penyidik, penuntut umum harus melakukan diversi. Manakala tidak melakukan diversi, maka kepadanya bisa diancam 2 tahun penjara sesuai dengan pasal 96. Kemudian kami lanjutkan tadi menyangkut tata cara diversi. Tata cara diversi dilakukan oleh penyidik dengan tersangka, kemudian dengan pihak lain, yaitu pembinaan kemasyarakatan. Kemudian boleh didampingi dengan petugas sosial profesional. Dengan keempat elemen ini kemudian dilakukan diversi. Satu kewajiban pembina kemasyarakatan adalah melakukan penelitian terlebih dulu terhadap latar belakang anak, yang mana latar belakang penelitian tadi hasilnya adalah digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada tim diversi. Anak ini di diversi kemudian dikemanakan? Apakah dikembalikan kepada orang tua untuk diasuh? Apakah kemudian dilakukan rehabilitasi medis maupun psikososial? Ataukah kemudian dilakukan pendidikan melalui negara? Ataukah kemudian diberikan kewajiban untuk melakukan pekerjaan kemasyarakatan? Ini adalah proses diversi yang harus dilakukan pada anak dengan usia di bawah 12 tahun. Kemudian di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun, maka dilakukan diversi dengan menghadirkan korban pada kasus-kasus yang diancam dengan ancaman lebih dari 7 tahun. Tetapi pada beberapa kasus tertentu, yaitu kasus yang merupakan pelanggaran, kemudian merupakan tindak pidana ringan, kemudian dengan kerugian di bawah UMR provinsi, kemudian perkara yang tidak ada korban, proses diversi tidak perlu menghadirkan korban maupun keluarganya. Sedangkan bagi yang 7 tahun tadi, wajib hukumnya dengan menghadirkan korban untuk kemudian dibuat keputusan diversi. Ketika keputusan diversi atau kesepakatan diversi sudah dibuat, maka kemudian dalam jarak 3 hari setelah keputusan diversi atau kesepakatan diversi dibuat, dengan dilengkapi dengan berita acara diversi, dikirim ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan diversi. Ketika ketetapan diversi sudah dibuat oleh pengadilan negeri, kemudian dengan dasar itu Polri boleh melakukan penghentian penyidikan. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami tahu rekan-rekan banyak berhubungan dengan masyarakat, di samping secara langsung tadi memiliki kewajiban untuk tidak membuka identitas anak. Pada momen-momen tertentu kami mohon untuk disosialisasi kepada masyarakat. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih kalau kita berikan kesempatan. Jatimnet Online, membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat. Mahkota Tabloid Anti Korupsi.